Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi di pelajaran IPA. Pada pelajaran IPA semester genap ini, kita mempelajari tentang kemagnetan pada bab satunya. Ya. Apa saja yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan sejarah magnet. Yang kedua, bisa menunjukkan sifat kutub magnet. Yang ketiga, bisa menjelaskan cara membuat magnet dan sebab-sebab hilangnya sifat kemagnetan suatu bahan. Yang keempat, bisa memaparkan teori kemagnetan bumi. Dan yang terakhir, bisa menunjukkan medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik. Perhatikan gambar itu anak-anak, apa yang kamu lihat? Ada apa itu? Ada batu, ada setrika yang tertarik oleh batu, ada garpu yang juga akan tertarik oleh batu. Kenapa batu ini bisa menarik logam-logam itu? Batu apakah itu? Nah, lebih jelasnya kita akan mempelajari tentang kemagnetan secara lengkap berikut ini. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab kali ini, yaitu tentang magnet. Kita mempelajari tentang magnet. Apa yang dipelajari di sini? Tentang kutub magnet. Magnet itu punya kutub. Ya, bagaimana sifat kutub magnet? Kemudian tentang bahan-bahan magnetik. Apakah semua benda itu sifatnya dia magnetik? Kemudian tentang cara membuat magnet. Apakah magnet itu bisa dibuat? Bagaimana cara menghilangkan sifat magnet? Dan yang pertama nanti akan kita awali dengan sejarah magnet dulu. Magnet itu berasal dari mana? Kemudian kita juga mempelajari tentang jenis-jenis magnet. Ada macam magnet apa saja? Kemudian mempelajari lagi tentang teori kemagnetan bumi. Apakah bumi itu juga magnet? Dan mempelajari tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Dan medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Apakah kawat berarus listrik itu di sekitarnya ada medan magnet? Yang pertama kita pelajari sejarah magnet dulu anak-anak. Magnet itu ditemukan lebih dari 2000 tahun yang lalu oleh orang Yunani yang hidup di Magnesia. Apa itu Magnesia? Yaitu nama dari suatu daerah kecil di Asia. Dia menemukan batu-batuan dari pegunungan Magnesia. Ternyata batu itu bisa menarik logam-logam yang lain, logam-logam tertentu. Oleh orang Yunani, batu ini disebut dengan magnetit atau batu magnet. Ya, jadi magnet ini ternyata sudah ada di alam. Ya, sejak penciptaan bumi sudah ada, yaitu salah satunya ada di Magnesia, di pegunungan Magnesia. Kemudian magnet itu apa anak-anak? Magnet tadi adalah batu atau logam yang bisa menarik logam-logam tertentu, ya. Magnet itu punya dua kutub anak-anak, ada kutub utara dan kutub selatan. Apa itu kutub? Kutub adalah ujung-ujung magnet. Ada yang disebut dengan ujung utara atau kutub utara dilambangkan dengan N, north, bahasa Inggris north. Kemudian ada yang dilambangkan dengan S, kutubnya. Ini adalah kutub selatan. Dari bahasa Inggris south, maka dilambangkan dengan huruf S. Kenapa disebut kutub utara? Karena kutub ini ketika magnet itu dalam keadaan bebas, kutub ini selalu menghadap ke arah utara. Dan kutub selatan ini juga selalu menghadap ke arah selatan, sehingga disebut dengan kutub selatan. Bagaimanakah sifat dari kutub magnet? Jika ada kutub utara north dan kutub selatan south didekatkan, maka dia akan tarik-menarik. Artinya apa? Kutub ini kalau tidak sejenis, tidak senama, didekatkan, maka dia tarik-menarik. Tapi jika kutub antara kutub utara dengan kutub utara sesama jenisnya didekatkan, maka dia akan tolak-menolak. Artinya kutub senama, dia tolak-menolak. Kutub yang sejenis sifatnya tolak-menolak. Perhatikan gambar itu anak-anak. Ada kutub selatan akan didekati oleh kutub utara. Apa yang terjadi? Coba kamu lihat. Nah, yang terjadi adalah tarik-menarik. Artinya apa? Kutub yang tidak sejenis bila didekatkan dia saling tarik-menarik. Nah, sekarang perhatikan gambar itu. Perhatikan gambar ini, ada kutub utara. Didekati oleh kutub utara, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Ya, kutub yang sejenis bila didekatkan saling tolak-menolak.
Kutub magnet itu apa sih anak-anak? Kutub magnet itu adalah ujung-ujung magnet yang memiliki gaya tarik paling besar. Sehingga ketika ada magnet didekati dengan logam atau serbuk besi, maka gaya tarik terbesarnya atau serbuk besi ini menempel paling banyak pada ujung-ujungnya. Ya, karena gaya tarik terbesar ada di ujung-ujung magnet. Nah, ini di ujungnya gaya tariknya paling besar, paling banyak serbuk besinya. Pada tengah-tengahnya ini sedikit karena gaya tariknya yang terbesar ada di ujung-ujung magnet atau ada di kutub-kutubnya. Bahan magnetik. Apa itu bahan magnetik? Bahan magnetik adalah benda yang memiliki sifat kemagnetan. Berdasarkan sifat kemagnetan yang dimiliki, maka benda dikelompokkan menjadi dua kelompok. Ada benda magnetik dan ada benda non-magnetik. Benda magnetik ini tentu saja dia memiliki sifat kemagnetan, bisa ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kertas, plastik, emas, dan lain-lain. Berdasarkan besarnya gaya tarik benda itu oleh magnet, maka benda itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, benda ferromagnetik. Apa itu benda ferromagnetik? Yaitu benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Kemudian yang kedua ada benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Yang terakhir ada benda diamagnetik, yaitu kelompok benda yang ditolak oleh magnet. Contohnya emas, seng, dan garam dapur. Bagaimanakah cara membuat magnet? Yang pertama bisa dilakukan dengan cara menggosok anak-anak. Dengan bagaimana menggosoknya? Menggosoknya harus searah, seperti gambar ini ya. Digosok searah dan dilakukan secara berulang-ulang. Maka kalau dia sudah kalau besi atau baja ini sudah digosok dengan magnet secara berulang-ulang, otomatis besi atau baja ini akan menjadi magnet. Kalau dia sudah menjadi magnet, maka besi atau baja ini juga memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sekarang mana kutub utaranya, mana kutub selatannya? Caranya adalah ada kata kuncinya. Ujung akhir gosokan, ya. Ini digosok dari P ke Q, maka ujung akhir gosokannya adalah di Q. Ujung akhir gosokan ini kutubnya berlawanan dengan yang menggosok. Ujung akhir gosokan yaitu di Q. Q ini nanti kutubnya berlawanan dengan ujung magnet yang menggosok. Ujung magnet yang menggosok ini adalah kutub selatan, ya. Maka Q nanti berlawanan sifatnya. Dia nanti akan menjadi kutub utara. Kalau Q kutub utara, maka P ini kutub selatan. Paham ya? Jadi ujung akhir gosokan kutubnya jenisnya berlawanan dengan kutub yang menggosok. Anak ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara menggunakan arus listrik. Bagaimana caranya? Caranya besi atau baja ini dililiti dengan tembaga, kemudian di tembaga itu dihubungkan ke sumber arus. Ya, dihubungkan ke sumber arus atau baterai. Maka setelah dihubungkan ke sumber arus, besi atau baja yang dililiti dengan tembaga ini kalau didekatkan ke logam tertentu dia akan bisa menarik seperti magnet. Artinya dia sudah menjadi magnet. Kalau sudah menjadi magnet, otomatis dia juga punya dua kutub, utara dan selatan. Bagaimana cara menentukan kutub utara dan selatannya? Ini nanti akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara induksi. Apa itu induksi? Induksi itu adalah mendekati tanpa menyentuh. Ya, jadi seperti ini ya. Ada besi atau baja yang mau dibuat sebagai magnet, dibuat menjadi magnet dengan cara induksi, dengan cara didekati oleh magnet. Maka setelah didekati oleh magnet, besi atau baja ini dia bisa menarik logam-logam yang lain. Sudah menjadi magnet, sudah punya sifat kemagnetan. Kalau sudah punya sifat kemagnetan, sudah menjadi magnet, maka besi atau baja juga punya dua kutub anak-anak. Punya kutub utara dan punya kutub selatan. Mana kutub utara dan mana kutub selatannya? Caranya seperti ini, ada rumusnya.
Kutub magnet buatan yang didekati oleh magnet, ini kutubnya berlawanan dengan kutub yang mendekati. Kalau yang mendekati ini kutub selatan, maka kutub magnet buatan yang didekati ini adalah kutub utara. Kalau ini kutub utara, maka kutub berikutnya, kutub satunya lagi, ini adalah kutub selatan. Ya. Kemudian, sifat kemagnetan bahan itu juga bisa dihilangkan dengan berbagai cara. Salah satunya bisa dengan cara pemanasan, dipanaskan magnetnya di atas api. Bagaimana bisa cara menghilangkan sifat kemagnetan? Kalau magnet itu sering dipukul-pukul, maka lama-kelamaan hilang sifat kemagnetannya. Kemudian bisa digosok bolak-balik. Ya. Kemudian kalau digosoknya searah menjadi magnet, tapi kalau digosoknya bolak-balik, maka hilang sifat kemagnetannya. Kemudian yang terakhir bisa dilakukan dengan penyimpanan yang salah. Penyimpanan yang salah ini digosoknya searah, kutub yang menghilangkan sifat kemagnetannya utara disejajarkan dengan kutub utara. Kemudian yang terakhir dengan itu penyimpanan yang salah. Penyimpanan yang salah benar adalah penyimpanan yang salah harusnya disejajarkan dengan penyimpanan yang benar itu kutub kalau dilakukan dengan penyimpanan yang salah, maka disejajarkan dengan kutub selatan. Itu akan hilang penyimpanan yang salah, maka utara disejajarkan dengan kutub utara, selatan disejajarkan dengan kutub selatan. Jenis-jenis magnet, ya, berdasarkan terbentuknya dari mana magnet itu, berasalnya dari mana asal magnet itu, maka ada dua macam magnet. Ada magnet alam dan ada magnet buatan. Magnet alam ini terbentuk oleh alam itu, diciptakan oleh Allah, terbentuk oleh alam itu, sudah ada di alam semenjak penciptaan alam ini. Kemudian magnet buatan, ini magnet yang dibuat oleh manusia dengan 3 cara tadi, yaitu dengan cara penggosokan, induksi, atau dengan mengalirkan arus listrik yang searah. Ya. Ditinjau dari sifatnya, magnet itu dibedakan menjadi 2 kelompok. Ada magnet sementara. Magnet sementara ini sifat kemagnetannya mudah hilang. Contohnya, magnet buatan yang dibuat dengan cara elektromagnet, karena ketika arus diputus sudah hilang sifat kemagnetannya. Kemudian ada magnet tetap, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya tidak mudah hilang, bertahan agak lama, yaitu magnet yang dibuat dengan cara menggosok. Yang digosok adalah logam dari baja. Ini sifatnya dia akan tetap atau permanen. Ditinjau dari bentuknya, ada magnet batang yang bentuknya seperti batang, ada magnet jarum, ini yang biasanya ada di kompas, yang dipakai untuk kompas, ini magnet jarum. Kemudian ada magnet ladam yang bentuknya seperti tapal kuda, bisa disebut juga dengan magnet tapal kuda. Ada magnet silinder yang bentuknya seperti silinder. Magnet batang, magnet silinder, magnet ladam, magnet jarum, ini semuanya bisa kalian temui di lab IPA. Ya. Demikian anak-anak, sampai di sini dulu. Untuk teori kemagnetan bumi kita akan belajar pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.